Namaku Reno Arsenio, usia 31 tahun, dan mungkin sebagian orang akan bilang hidupku berputar terlalu cepat antara kehinaan dan kebanggaan. Aku pernah berada di titik terendah dalam hidup, tepat ketika seorang wanita bernama Milea Ardanta menamparku di depan puluhan karyawan. Bukan karena aku mencuri, bukan karena aku malas bekerja, tapi karena aku berusaha melindunginya. Hari itu masih membekas jelas dalam ingatanku. Sebuah ruang rapat besar, lampu gantung berkilauan, semua orang berdiri, menatap tanpa suara. Milea menatapku dengan mata tajam yang tak bisa aku lupakan. Jangan pernah sok jadi pahlawan, Reno. Kamu hanya sopir, tahu tempatmu. Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras daripada tamparannya. Aku masih ingat bagaimana semua orang terdiam, tak ada satupun yang membelaku, bahkan pria yang hampir melecehkannya, yang mestinya mendapat hukuman, justru berdiri dengan wajah menahan senyum, seolah puas melihatku dipermalukan. Aku menunduk, bukan karena takut, tapi karena marah aku terlalu besar untuk diucapkan. Dalam hati aku bersumpah, suatu hari wanita itu akan menyesal karena telah menginjak harga diriku. Malam setelah kejadian itu, aku berjalan kaki pulang dari gedung perusahaan. Hujan turun deras, bajuku basah, tapi entah kenapa aku tidak peduli. Di dalam kepalaku hanya ada wajahnya, wanita yang dulu kupuja diam-diam. Ya, aku menyukainya. Aku tidak pernah bilang pada siapapun, tapi dari awal aku sudah kagum pada Milea. Dia muda, cerdas, dan punya karisma yang membuat orang segan sekaligus terpikat. Namun hari itu aku sadar, cintaku ternyata terlalu rendah untuk dunia sekelasnya. Aku hanya sopir, sedangkan dia, CEO muda pewaris perusahaan besar. Jarak kami terlalu jauh. Aku berhenti bekerja hari itu juga, tanpa ada alasan untuk bertahan di tempat yang mempermalukan harga diriku. Aku pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan masa lalu dengan tekad yang entah datang dari mana. Aku bekerja apa saja, dari mengantar barang, mengantar orang ke bandara, hingga memperbaiki mobil orang di kampung. Semua aku lakukan. Hidup memang keras, tapi tidak selamanya kejam pada orang yang tidak pernah menyerah. 3 tahun kemudian, aku berhasil membangun bengkel kecil di pinggiran kota bersama sahabat lamaku, Jovan. Dari situ, kami mulai menangani kendaraan perusahaan-perusahaan kecil. Usahaku mulai berkembang, perlahan tapi pasti. Sampai suatu hari, Jovan datang dengan wajah bersinar. "Ren, kita dapat kontrak besar dari Ardanta Corp." Aku terdiam, menatapnya lama. Nama itu seperti pisau yang tiba-tiba menusuk masa laluku. Ardanta Corp, tempat aku dipecat dengan hinaan. Tempat Milea masih menjadi CEO-nya. Aku tertawa pelan, antara sinis dan tidak percaya. "Kamu yakin?" tanyaku. Jovan mengangguk penuh semangat. Mereka butuh tim teknis untuk perawatan armada mobil baru mereka. Nilainya besar, Ren. Ini kesempatan emas. Malam itu aku termenung di depan jendela. Hujan turun lagi, seperti malam 3 tahun lalu. Rasanya seperti takdir sengaja mempermainkanku. Aku kembali dihadapkan pada nama yang sama, wanita yang sama, luka yang sama. Tapi kali ini aku bukan sopir lagi. Aku datang sebagai pemilik perusahaan, dan entah kenapa di dalam hatiku ada suara kecil yang berkata, "Ini saatnya kau buktikan bahwa harga dirimu tak bisa diinjak siapapun." Hari rapat pun tiba, ruangannya masih sama. Hanya saja kali ini aku duduk di kursi tamu kehormatan, bukan berdiri di belakang dengan seragam sopir. Aku mengenakan jas sederhana, tapi cukup membuatku terlihat percaya diri. Saat pintu terbuka, langkah-langkah sepatu berhak tinggi terdengar mendekat. Semua mata tertuju padanya, Milea Ardanta. Wanita yang 3 tahun lalu menamparku, kini melangkah masuk dengan senyum lelah di wajahnya. Rambutnya dikunci rapi, tapi di balik riasan tipisnya, aku bisa melihat lingkar hitam di bawah mata. Tanda kurang tidur, atau mungkin terlalu banyak beban. Tatapan kami bertemu sejenak, ada jeda seperti waktu berhenti berputar. Aku tidak menunduk seperti dulu. Kali ini aku membalas tatapannya dengan tenang. Tak ada amarah, hanya rasa dingin yang menahan ribuan kata. Dia tampak kaget.
tapi cepat menutupinya dengan sikap profesional. Rapat berjalan singkat, kami membicarakan urusan teknis kerjasama. Namun sejak awal sampai akhir, aku bisa merasakan sesuatu yang aneh dari dirinya. Milea tidak lagi segarang dulu. Gerak-geriknya lembut, suaranya pelan, dan sesekali dia tampak kehilangan fokus. Beberapa kali aku memergoki tangannya gemetar saat menulis. Setelah rapat selesai, aku bergegas keluar, tapi baru beberapa langkah, suaranya menghentikanku. "Reno, tunggu." Aku berhenti. Hanya dia dan aku di ruangan itu sekarang. Milea berjalan perlahan mendekat. Suaranya lirih tapi jelas. Aku ingin bicara empat mata. Aku menatapnya datar. "Tentang apa, Bu Milea?" Dia menarik nafas panjang lalu menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. "Tentang suatu yang penting." Suara itu berbeda dari nada perintah yang dulu biasa ia gunakan. Kali ini terdengar seperti seseorang yang memohon. "Baiklah," jawabku pelan. Kami duduk di ruangan, hening, hanya terdengar suara detak jam dinding. Aku masih mencoba menebak-nebak apa yang akan dia katakan. Namun kalimat pertamanya membuat nafasku tercekat. "Reno, maukah kamu menikah denganku?" Aku menatapnya lama, menunggu tawa. Menunggu ia berkata bahwa ini hanya lelucon, tapi wajahnya tetap tenang, serius, bahkan sedikit sedih. Aku mengerutkan kening, berusaha memastikan aku tidak salah dengar. "Apa maksudmu?" tanyaku perlahan. Milea menatap meja, tidak berani menatap mataku. "Kawin kontrak 3 bulan saja. Setelah itu, kita bisa berpisah seolah tidak pernah terjadi apa-apa." Aku tertawa kecil, tapi suaraku terdengar getir. "Kamu bercanda kan? Dulu kamu menamparku di depan orang banyak, dan sekarang kamu minta aku menikah denganmu. Apa ini semacam permainan balas dendam?" Dia menggeleng perlahan. "Tidak, Reno. Ini bukan permainan. Aku benar-benar butuh bantuanmu." Aku bersandar di kursi berusaha membaca ekspresi wajahnya. "Kenapa aku?" Dia menatapku seolah mencari kata yang tepat. "Karena kamu satu-satunya orang yang bisa kutemui tanpa motif. Kamu tidak akan memanfaatkan aku seperti orang lain. Aku tahu kamu jujur, dan aku butuh seseorang yang bisa aku percaya." Aku tertawa pelan, tapi nada suaraku tajam. "Kamu baru sadar kalau aku jujur setelah menamparku 3 tahun lalu?" Dia menunduk. Untuk pertama kalinya aku melihat matanya berkaca-kaca. Tapi Milea tetap diam, tidak membela diri, tidak mencoba menjelaskan, hanya diam, seperti seseorang yang menyembunyikan luka besar di balik ketenangan. Aku tidak tahu harus merasa apa, marah, kasihan, atau justru penasaran. Sesuatu di wajahnya membuatku sulit menolak, tapi egoku menjerit. Aku tidak ingin jadi orang yang dipermainkan lagi. "Aku akan pikirkan," kataku akhirnya, lalu bangkit meninggalkannya. Milea tidak menahan, hanya menatap ke arahku dengan pandangan yang entah kenapa terasa seperti permintaan maaf yang tak terucap. Malamnya aku tidak bisa tidur. Kalimatnya berulang-ulang di kepalaku. "Kawin kontrak 3 bulan saja. Aku butuh kamu." Aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri, kenapa aku masih memikirkan wanita itu? Bukankah aku harusnya membencinya? Bukankah aku sudah bersumpah untuk membuatnya menyesal? Tapi kenapa kali ini aku malah merasa kasihan? Atau mungkin penasaran? Aku teringat sorot matanya tadi, bukan tatapan wanita sombong yang dulu mengenalku sebagai sopir, tapi tatapan seseorang yang sedang menahan beban berat. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak ia katakan, entah rahasia, entah rasa bersalah, aku tidak tahu. Tapi perasaan itu menempel di pikiranku seperti bayangan. Sekitar pukul 2 dini hari aku menyerah. Aku bangkit dari tempat tidur, duduk di tepi ranjang, menatap pantulan wajahku di cermin. "Apa yang kamu cari, Ren?" tanyaku pada diri sendiri. Keadilan atau penebusan? Tapi semakin aku mencoba membencinya, semakin aku merasa ada yang tidak beres dengan wanita itu. Keesokan harinya aku menerima pesan dari nomor tak dikenal, hanya satu kalimat pendek. "Kalau kamu masih menolak, mungkin kamu akan menyesal setelah tahu alasan yang sebenarnya."
Nomor itu tidak mencantumkan nama, tapi aku tahu itu darinya, Milea Ardanta. Aku membaca pesan itu berulang kali, ada nada ancaman lembut di balik kata-katanya, tapi juga rasa takut, seolah dia berusaha memberitahu sesuatu yang tidak bisa diucapkan langsung. Sepanjang hari, aku tidak bisa fokus. Di kepala hanya ada pertanyaan. Apa alasan sebenarnya yang dia maksud? Aku mencoba menggali informasi melalui kenalan lama perusahaan itu. Salah satu satpam yang dulu pernah akrab denganku akhirnya bicara pelan. Bos Milea akhir-akhir ini aneh, Ren. Sering datang malam, pulang pagi, dan kadang menangis sendirian di ruangannya. Ada gosip katanya dia diancam seseorang. Aku tercengang. Diancam? Pria itu mengangguk. Katanya ada seseorang dari masa lalunya yang tahu rahasia besar keluarga Ardanta. Rahasia besar? Kata itu berputar di kepalaku. Apa rahasia itu ada hubungannya denganku? Dengan alasan dia menamparku dulu. Malamnya aku kembali menerima pesan darinya, kali ini lebih panjang. Reno, aku tahu kamu punya alasan untuk membenciku, tapi tolong datang ke rumahku malam ini. Aku tidak punya banyak waktu. Aku janji, setelah kamu dengar alasanku, kamu bebas memutuskan apapun. Hanya malam ini. Aku menatap pesan itu lama, ada rasa ragu tapi juga dorongan aneh untuk datang. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi. Rumahnya masih megah tapi sepi. Lampu hanya menyala di lantai 2. Aku mengetuk pelan dan suara lembut dari dalam menjawab. Masuk, Reno. Aku melangkah pelan ke ruang tamu. Milea duduk di sofa, mengenakan gaun putih sederhana, tidak seperti biasanya. Wajahnya pucat, di meja depannya ada tumpukan dokumen dan foto-foto lama. Aku tahu kamu masih marah, katanya tanpa menatap. Tapi sebelum kamu menolak tawaranku, aku ingin kamu tahu satu hal. Dia mengambil satu foto dan menyerahkannya padaku. Di foto itu ada seorang pria muda memakai seragam sopir, berdiri di samping mobil mewah. Tapi yang membuatku terpaku adalah wajah pria itu mirip sekali denganku. Aku mengerutkan dahi. Ini siapa? Milea menatapku lama lalu berkata pelan. Dia orang yang mati karena aku. Aku tidak sempat bertanya lebih jauh karena air matanya jatuh begitu saja. Dia dulu bekerja di rumahku, sangat mirip denganmu. Suatu malam, dia terbunuh karena melindungiku. Sejak itu, aku tidak pernah tenang. Saat pertama kali melihatmu, aku kira aku sedang berhalusinasi. Tapi semakin lama aku sadar, Tuhan mungkin mengirimmu bukan tanpa alasan. Aku terdiam. Ruangan itu tiba-tiba terasa dingin. Jadi, kamu ingin kawin kontrak denganku karena aku mirip orang itu? Dia menggeleng pelan. Bukan. Aku ingin menebus sesuatu yang tidak bisa kuperbaiki di masa lalu, dan karena aku takut waktu tidak memberiku kesempatan lagi untuk menjelaskan semuanya. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi dia bangkit dan berjalan ke jendela. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, Reno. Aku tidak pernah membencimu. Tamparan waktu itu bukan karena marah, tapi karena aku ingin menyelamatkanmu. Aku menatap punggungnya, bingung. Menyelamatkanku dari apa? Dia menoleh pelan. Dari orang yang sama yang membunuh pria di foto itu. Kalimat itu membuat darahku berdesir. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi dia hanya tersenyum samar dan berkata, kalau kamu setuju dengan kawin kontrak ini, aku akan jelaskan semuanya. Tapi kalau tidak, anggap saja kita tidak pernah bertemu lagi. Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terasa begitu keras di antara kami. Aku menatapnya lama, mencoba membaca kebenaran di matanya, tapi yang kulihat hanya ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku merasa sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar amarah. Aku merasa ada misteri besar yang mengikat hidup kami. Aku pulang dan kepala penuh tanya, siapa pria di foto itu, apa hubungannya denganku, dan siapa orang yang membunuhnya. Namun satu hal yang pasti, mulai malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pernikahan kami berlangsung tanpa upacara, tanpa bunga, tanpa senyum. Hanya aku, Milea, 2 saksi, dan tanda tangan di atas kertas perjanjian yang terasa lebih dingin dari udara di ruangan itu. Tidak ada cincin yang dipakaikan, tidak ada doa yang diucapkan. Semua berjalan cepat seolah kami sedang menandatangani kontrak bisnis, bukan ikatan suci yang seharusnya disertai janji hati. Selesai menandatangani dokumen, Milea menyerahkan satu map berisi aturan yang harus kutaat.
Tidak ada campur tangan urusan pribadi, tidak ada sentuhan fisik, tidak ada pertanyaan tentang masa lalu, ucapnya tegas. Aku hanya mengangguk. Aku sudah menduga pernikahan ini tak akan romantis. Tapi jauh di lubuk hati aku tetap bertanya, kenapa aku? Hari-hari pertama kami berjalan seperti dua orang asing yang terjebak di rumah yang sama. Rumah besar bergaya modern itu terasa dingin, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Melea jarang bicara, hanya sibuk dengan pekerjaannya sebagai CEO. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerja kecilku, membaca laporan kontrak dan mencoba tidak terlalu peduli. Tapi ada satu hal yang selalu menarik perhatianku. Kebiasaannya duduk di balkon setiap malam. Setiap pukul 11 malam, Melea akan berdiri di balkon lantai 2, mengenakan gaun tidur putih sambil memandangi langit kota. Tangannya selalu memegang kalung kecil berbandul cincin. Tak pernah ia lepaskan. Bahkan saat tidur sekalipun, ada kesedihan di sana yang tak pernah benar-benar ia sembunyikan. Suatu malam, aku memberanikan diri menghampirinya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati dari taman. Kalung itu kenangan dari siapa? Tanyaku pelan. Dia tak menjawab, hanya memejamkan mata sejenak. Dari seseorang yang tidak akan pernah kembali, katanya akhirnya. Suaranya hampir bergetar. Tunanganmu? Melea menatapku, matanya berkaca-kaca, lalu berkata pelan. Seseorang yang mati karena aku. Kalimat itu membuatku merasa sesak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya aku melihat wanita itu rapuh. Bukan CEO dingin yang dulu menamparku di depan banyak orang, tapi seseorang yang sedang menanggung rasa bersalah yang besar. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi dia berbalik dan masuk tanpa menoleh. Malam itu aku tidak bisa tidur, kata-katanya terus terngiang di kepala. Seseorang yang mati karena aku, apa maksudnya? Hari demi hari berlalu, kami mulai terbiasa hidup bersama, meski tetap menjaga jarak. Tapi suasana di rumah mulai berubah. Melea sudah tidak sekaku dulu. Kadang ia tersenyum kecil saat melihatku membuat kopi pagi-pagi. Kadang dia memanggil namaku dengan lembut, bukan lagi dengan nada pemerintah. Reno, kamu sudah sarapan? Katanya suatu pagi sambil menatap koran. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati terasa hangat. Entah sejak kapan, suasana canggung itu mulai mencair. Namun, di balik perubahan itu, aku tahu ada yang disembunyikan. Melea sering menerima panggilan telepon tengah malam, lalu menghapus lognya setiap pagi. Kadang aku mendengar suara laki-laki dari ujung telepon, tapi tidak jelas siapa. Suatu sore, aku sedang mencari map kerja di ruang baca. Ketika mataku tertumpuk pada sebuah foto tua di laci terbuka. Foto itu sudah berdebu, warnanya mulai pudar, tapi wajah dalam foto itu membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Seseorang pria muda mengenakan jas putih berdiri di samping Melea, tersenyum lembut, tapi yang membuatku gemetar adalah wajah pria itu mirip sekali denganku hampir 100%. Aku terpaku lama. Siapa dia? Kembaranku? Mustahil. Aku anak tunggal atau seseorang yang punya hubungan dengan keluargaku. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Melea muncul dengan wajah tegang. Dalam sekejap, ia merebut foto itu dari tanganku. Jangan pernah menyentuh barang orang yang bukan milikmu, katanya dengan nada tinggi. Tapi aku sempat melihat air matanya menetes sebelum ia berbalik. Aku tidak melawan, hanya diam, tapi di dalam dada, pertanyaan itu berputar-putar tanpa henti. Kenapa wajah pria dalam foto itu begitu mirip denganku? Siapa dia sebenarnya? Malam itu Melea tidak makan malam. Dia hanya berdiam di kamar dan aku bisa mendengar samar-samar suara tangisnya dari balik pintu. Aku ingin mengetuk, tapi aku tahu ini bukan saatnya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, yang belum siap ia bagi. Beberapa hari kemudian aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Melea mulai sering pingsan mendadak. Kadang saat rapat, kadang saat sedang makan. Setiap kali kutanya, dia hanya bilang kurang tidur. Tapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Di dapur, aku menemukan botol obat dengan label medis, tapi namanya sudah dihapus. Rasanya ingin tahuku semakin besar. Suatu malam, saat dia sudah tertidur, aku mencoba membuka laci meja kerjanya. Ada map berisi hasil pemeriksaan rumah sakit. Tanganku bergetar saat membaca tulisan di pojok. Melea Ardanta,
Diagnosis leukemia stadium awal. Dunia serasa berhenti, jadi itu alasannya kenapa dia tiba-tiba menikah denganku. Alasan kenapa dia selalu tampak lelah, selalu menatap langit dengan tatapan kosong. Aku menatap wajahnya yang tertidur di kamar. Dalam tidur pun, wajahnya tetap terlihat lemah. Ada luka batin di balik keangkuhannya. Aku menarik nafas panjang. Dendam yang dulu menuntunku menerima pernikahan ini tiba-tiba terasa bodoh. Tapi sesuatu masih mengganjal. Foto pria mirip aku itu, kenapa Milea menyimpannya? Apa hubungannya denganku? Keesokan paginya aku memutuskan untuk bertanya. Tapi saat aku turun ke ruang makan, Milea sudah bersiap berangkat kerja. Dia terlihat pucat. "Milea, aku perlu bicara," kataku menahan suaraku agar tenang. Dia berhenti menatapku sebentar. "Tentang apa?" "Foto di ruang kerja. Siapa pria itu?" Dia menggigit bibirnya. "Aku sudah bilang, jangan pernah. Wajahnya mirip aku. Bahkan sangat mirip. Kamu tidak bisa menutupi selamanya," potongku cepat. Dia menatapku lama lalu berkata pelan, "Kalau aku bilang, dia orang yang pernah mati karena aku, apa kamu masih ingin tahu?" Aku terdiam. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari sebelumnya. Milea melanjutkannya dengan suara serak. "Dia adalah orang yang dulu mencoba melindungiku, sama sepertimu." Aku menelan ludah. "Dan kamu bilang, dia mati karena kamu?" Milea mengangguk pelan, "Dan dia juga punya nama yang sama denganmu." Aku terdiam. Dunia serasa berputar. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sesuatu yang terlalu kebetulan untuk disebut takdir biasa. Saat Milea beranjak pergi, aku menatap punggungnya dengan 1000 pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya pria itu? Apa benar dia meninggal karena Milea? Dan kenapa semua petunjuk seperti mengarah pada aku sendiri? Malam menjelang. Di balkon, Milea kembali berdiri dengan kalung yang sama. Tapi kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Di dalam bandul kalung itu terselip foto potongan kecil dan wajah pria yang sama dengan foto di ruang kerja. Wajah yang mirip denganku, terlalu mirip. Angin malam berhembus pelan, tapi dadaku terasa sesak. Wajah yang mirip denganku, terlalu mirip. Angin malam berhembus pelan, tapi dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya aku merasa takut, bukan karena Milea, tapi karena kemungkinan bahwa aku sedang hidup di tengah rahasia besar. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Dan di ujung malam itu aku mendengar suara Milea berbisik lirik ke arah langit, seolah bicara pada seseorang yang tak terlihat. "Maafkan aku, Reno." Tubuhku membeku. Dia baru saja memanggil nama yang sama denganku, dengan nada penuh penyesalan. Apakah nama itu untukku atau untuk seseorang yang sudah mati karena dia? Dan disitulah aku sadar, pernikahan kontrak ini bukan sekedar kesepakatan singkat. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam, sesuatu yang belum siap untuk kuhadapi. Hari itu, aku sedang berada di bengkel ketika panggilan tak terduga masuk. Nomor tak dikenal, tapi suara di seberang membuat dadaku langsung menegang. "Apakah ini Tuan Reno Arsenio? Kami dari rumah sakit Mediora. Mohon datang segera. Nyonya Milea Ardanta baru saja pingsan di kantornya." Telepon itu seakan mematikan seluruh suara di sekitarku. Tanganku gemetar saat menutup panggilan, dan dalam hitungan detik aku sudah memacu mobil menuju rumah sakit. Setiap lampu merah kuterobos, setiap detik terasa panjang dan menyiksa. Saat tiba di ruang rawat, tubuhku langsung lemas. Milea terbaring di ranjang, wajahnya pucat, bibirnya kering dan selang infus menempel di tangan kirinya. Perempuan yang dulu selalu berdiri tegar kini tampak begitu rapuh, seperti bayangan dirinya sendiri. Aku mendekat perlahan. Saat aku menggenggam tangannya, kelopak matanya bergerak pelan. "Reno," suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak punya waktu banyak. Aku mencoba tersenyum, meski suaraku bergetar. "Kamu bicara apa?" "Kamu cuma kelelahan, Milea." Dia menggeleng lemah, air matanya mengalir di sudut matanya. "Tidak, Reno. Aku mengidap leukemia stadium akhir. Dokter bilang, aku hanya punya beberapa bulan."
Rasanya dunia berhenti berputar. Aku menatapnya lama, berusaha menelan kenyataan yang terasa terlalu pahit untuk diterima. Dulu aku membencinya, dulu aku ingin membuatnya menyesal, tapi sekarang melihatnya seperti ini, rasanya semua kebencian itu lenyap begitu saja. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Kenapa tidak bilang dari awal? Dia menatapku dengan senyum yang lemah tapi tulus. Karena aku tahu, kamu tak akan mau menikahiku kalau tahu aku akan mati. Aku hanya ingin seseorang menemaniku sampai akhir. Kata-katanya menancap seperti pisau di dada. Air mataku jatuh begitu saja. Aku bahkan tak tahu kapan terakhir kali aku menangis. Tapi kali ini aku tak sanggup menahannya. Semua dendam, semua rasa sakit yang pernah aku tanggung seketika menguap digantikan rasa sesal yang dalam. Hari-hari berikutnya aku selalu menemaninya di rumah sakit. Kadang aku tertidur di kursi, menunggu di sisi ranjangnya sambil menggenggam tangannya. Melea lebih sering diam, tapi kadang tersenyum kecil saat melihatku. Aku selalu suka caramu memandang langit, katanya suatu sore. Aku cuma berusaha mencari alasan agar tetap kuat, jawabnya pelan. Dia menatapku lama. Kau tahu, dulu aku pun begitu. Tapi sekarang aku hanya ingin punya seseorang yang mau menatap langit bersamaku sebelum mataku benar-benar tertutup. Kalimat itu membuatku menunduk. Tak ada yang bisa kukatakan lagi selain menahan tangis. Suatu malam, aku kembali ke rumah sendirian untuk mengambil beberapa barang. Saat membuka pintu ruang kerjanya, aku menemukan surat di atas meja. Amplop putih itu bertuliskan namaku. Untuk Reno. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangannya rapi, namun setiap goresan tinta terasa berat seperti penuh penyesalan. Reno, dulu aku menamparmu bukan karena benci. Saat itu, ada orang yang ingin mencelakakanmu, dan aku harus berpura-pura membencimu agar kamu tidak dipecat dan diincar mereka. Aku menyesal. Selama ini aku ingin minta maaf, tapi tidak punya keberanian. Aku takut kamu tidak mau mendengarkan. Aku ingin menebus semuanya, walau cuma 3 bulan. Aku menatap surat itu lama, tangisku pecah begitu saja. Semua yang kupikir tentang dia selama ini salah. Dia bukan wanita sombong yang menindas orang kecil. Dia hanya seseorang yang terluka, yang memikul beban terlalu berat sendirian. Aku menatap foto tua di meja itu, foto yang sempat kusebut mirip denganku. Sekarang aku mulai curiga. Mungkin pria itu punya hubungan dengannya pada saat masa lalu yang disebutkannya dalam surat itu. Aku kembali ke rumah sakit malam itu. Melea masih terlelap, tapi di meja sampingnya ada sebuah buku kecil berwarna hitam. Sepertinya buku harian. Aku ragu, tapi akhirnya kubuka satu halaman secara acak. Hari ini aku melihat Reno lagi di pelataran kantor. Tuhan, wajahnya terlalu mirip dengan Revan. Aku takut. Aku tidak tahu apakah ini takdir atau hukuman. Aku hanya tahu aku belum bisa memaafkan diriku sendiri. Aku terpaku. Revan. Nama itu muncul lagi. Jadi pria di foto itu bukan kembaranku, tapi seseorang bernama Revan. Dan Melea entah bagaimana merasa bersalah atas kematian pria itu. Keesokan harinya aku mencoba menanyakannya dengan hati-hati. Melea, siapa Revan? Dia tampak kaget. Wajahnya berubah pucat. Dari mana kamu tahu nama itu? Aku membaca buku di meja sampingmu. Maaf, aku hanya ingin tahu kebenaran. Dia terdiam lama, menatap keluar jendela. Revan adalah tunanganku, dulu. Tapi dia juga sopir di perusahaan ayahku sebelum kamu. Dia orangnya baik, terlalu baik. Dia berhenti sejenak menelan ludah. Suatu malam, aku diserang oleh 2 orang yang ingin menculikku. Revan mencoba melindungiku, tapi dia tertusuk. Dia meninggal di pelukanku. Aku tercekat. Sekujur tubuhku terasa dingin. Melea melanjutkannya dengan suara gemetar yang lebih menyakitkan. Aku tahu siapa yang mengirim orang itu. Orang dalam perusahaan. Dan untuk melindungi mereka, ayahku menyuruhku diam. Sejak itu, aku hidup dengan rasa bersalah. Dan ketika aku melihatmu, aku seolah melihat bayangannya kembali. Aku tidak bisa menahan air mata. Semua kepingin cerita mulai tersambung. Alasan dia menamparku, alasan dia menikahiku, alasan dia memanggil namaku dengan nada yang berbeda.
Mungkin aku bukan hanya pengganti, tapi juga bentuk penebusan dari masa lalu yang menghantui. Beberapa minggu berlalu, kondisi Milea semakin lemah. Rambutnya mulai rontok, tubuhnya kurus. Tapi setiap kali aku datang, dia tersenyum, seolah ingin menyembunyikan rasa sakitnya. Suatu sore, aku datang membawa setangkai bunga lili putih, bunga favoritnya. Saat aku menaruhnya di meja, dia tersenyum. Bunga ini dulu juga dibawa Revan waktu pertama kali aku ulang tahun, katanya pelan. Aku menatapnya lama, lalu berkata, mungkin dia ingin kau tahu bahwa dia sudah memaafkanmu. Air matanya jatuh perlahan. Kamu terlalu baik, Reno. Padahal aku sudah menyakitimu. Aku menggenggam tangannya. Kamu tidak menyakitiku. Kamu hanya terlalu keras pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Milea meminta sesuatu yang membuatku terdiam. Reno, kalau aku tidak sempat melihat matahari besok, tolong bakar semua dokumen di lemari bawah meja kerjaku. Jangan buka, jangan baca, cukup bakar. Aku mengernyit. Kenapa? Karena di situ ada kebenaran yang bisa menghancurkan hidupmu. Aku ingin bertanya, tapi dia memejamkan mata, menolak bicara lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus menggema di kepala. Apa maksudnya menghancurkan hidupku? Apa hubunganku dengan semua ini sebenarnya? Keesokan paginya, Milea mengalami kejang. Tim dokter segera berlari masuk. Aku berdiri di luar ruangan. Tubuhku gemetar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, dokter keluar dengan wajah muram. Kami sudah melakukan yang terbaik. Dia butuh donor sumsum tulang sesegera mungkin, tapi sangat sulit mencari yang cocok. Aku langsung menatap dokter itu. Cocok? Maksud Anda? Perlu kecocokan genetik? Dokter mengangguk. Biasanya dari saudara kandung atau keluarga dekat. Kata-kata itu membuatku berpikir cepat. Aku tidak tahu kenapa, tapi firasatku mengatakan sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terungkap. Malam itu aku pulang ke rumah menuju lemari bawah meja kerjanya, lemari yang dia larang untuk kubuka. Tanganku gemetar saat memutar kuncinya. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama, sebagian bertanda rahasia. Di antaranya ada satu amplop berisi hasil tes DNA. Kertas itu sudah menguning, tapi nama-namanya masih jelas. Revan Ardan, Milea Ardanta, hasil 99,8%. Kecocokan genetik saudara kandung. Tapi di bawahnya ada satu baris kecil tambahan yang membuat nafasku tercekat. Reno Arsenio, 99%. Kecocokan genetik dengan Milea Ardanta. Aku terpaku, tubuhku gemetar hebat. Artinya, aku dan Milea, darah yang sama, saudara. Surat itu jatuh di tanganku, dunia serasa berputar. Aku teringat semua hal yang terjadi. Bagaimana Milea menatapku seperti mengenal wajahku. Bagaimana dia memanggil namaku dengan nada sendu. Bagaimana dia menolak membiarkanku tahu masa lalunya. Milea tidak hanya menyimpan rasa bersalah, dia menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam. Aku menutup lemari itu cepat, menahan nafas yang terasa berat. Kini semuanya menjadi jelas sekaligus kabur. Apakah dia tahu selama ini, ataukah dia menikahiku justru karena ingin melindungiku dari kebenaran itu? Saat aku kembali ke rumah sakit, Milea masih belum sadar. Aku berdiri di sampingnya, menatap wajahnya yang tenang. Milea, bisikku, apa semua ini kamu yang sembunyikan dariku? Air mata jatuh tanpa kusadari. Aku menggenggam tangannya, seolah berharap bisa menemukan jawaban dari kulitnya yang mulai dingin. Dan saat itu juga, di antara suara mesin infus dan detak monitor yang pelan, matanya terbuka sedikit. Dia menatapku dengan pandangan sendu. Reno, suaranya nyaris tak terdengar. Maafkan aku. Aku cuma ingin kamu hidup tanpa tahu. Lalu matanya terpejam lagi. Mesin di sampingnya berbunyi pelan. Aku berdiri membeku. Jantungku berdetak begitu keras. Aku tidak tahu yang lebih menyakitkan. Kenyataan bahwa aku mungkin kehilangan satu-satunya wanita yang kucintai, atau kenyataannya bahwa cinta itu ternyata terlarang sejak awal.
Dan dalam malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian. Hari-hari setelah Milea dinyatakan tak bisa lagi keluar rumah, terasa seperti berjalan di antara dua dunia. Antara harapan dan kenyataan yang tak bisa dihindari. Rumah besar yang dulu terasa megah kini berubah menjadi tempat yang sunyi. Penuh desah nafas pelan dan suara langkah kaki perawat yang datang silih berganti. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan meski dia jarang menyentuhnya. Kadang hanya secangkir teh hangat, kadang hanya seteguk air putih. Tapi aku tetap menyiapkannya, bukan karena dia memintanya, tapi karena itu satu-satunya cara agar aku merasa berguna di sisinya. Milea semakin sering diam di kamarnya, menatap langit dari balik jendela. Tubuhnya makin kurus, tapi matanya tetap sama, hangat dan dalam. Malam itu aku duduk di tepi ranjangnya, membacakan buku yang dulu ia suka. Tiba-tiba dia memanggil pelan. "Reno," suaranya serak, nyaris seperti bisikan. "Kamu tahu kenapa aku memilih kamu?" Aku menoleh, menatap wajahnya yang pucat namun tetap cantik. Ia tersenyum samar, lalu berkata dengan nafas terputus-putus, "Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah memandangku karena harta. Kamu menatapku seperti aku manusia biasa, bukan CEO, bukan wanita kaya, hanya Milea." Dadaku sesak mendengarnya. Aku memegang tangannya yang mulai dingin. "Milea, jangan bicara seolah kamu akan pergi." Dia menatap langit-langit tersenyum tipis. "Reno, kalau nanti aku tidak ada, jangan datang ke makamku terlalu sering. Aku ingin kamu terus hidup, bukan terjebak di masa lalu." Aku menggeleng cepat. Air mata mulai mengalir. "Kalau aku bisa menukar hidupku dengan milikmu, aku akan lakukan. Aku tidak butuh dunia ini tanpa kamu." Dia terdiam lama, lalu memejamkan mata. Tuhan punya rencana yang bahkan aku tidak bisa lawan. Tapi aku bersyukur, karena sebelum aku pergi, aku sempat tahu rasanya dicintai dengan tulus. Malam itu, aku duduk lama di balkon, sementara dia tertidur di dalam kamar. Angin malam membawa aroma lembut dari bunga Kamboja yang ditanam di taman belakang. Aku menatap langit dan memohon, entah kepada siapa, agar keajaiban benar-benar ada. Tapi pagi menjawab doaku dengan sunyi. Milea tidak bangun lagi. Tubuhnya terbaring tenang, seolah hanya tertidur. Senyumannya masih sama, seperti saat dia bilang, "Aku ingin hidup bahagia." Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang kini dingin. Waktu berjalan pelan, tapi hati terasa berhenti. Aku tidak menangis keras, hanya diam. Air mata mengalir begitu saja, tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan perasaan kehilangan yang begitu dalam. Beberapa hari kemudian, aku menemukan kalung kecil di meja riasnya. Kalung yang selalu ia genggam setiap malam sebelum tidur. Aku membukanya pelan, dan di dalamnya ada foto seorang pria muda memakai jas putih. Wajahnya sangat mirip denganku. Tapi di belakang foto itu ada lipatan kecil, kertas yang sudah mulai pudar tertulis dengan tinta yang hampir luntur. "Kembaranku hilang sejak kecil. Wajahnya mirip kamu, Reno. Mungkin itulah takdir yang mempertemukan kita." Tanganku bergetar hebat, nafasku tercekat. Aku menatap foto itu lama, seolah mencoba membaca cerita yang terkubur di baliknya. Jadi, selama ini, Milea mencari sosok yang hilang dari hidupnya, seseorang yang wajahnya mirip denganku. Tapi apakah benar aku hanya pengganti? Atau apakah dia memang tahu sesuatu tentang masa laluku yang tak pernah terungkap? Aku menutup kalung itu dan menggenggamnya erat. Dalam hati, aku sadar, aku yatim piatu tanpa asal-usul. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, dari mana aku berasal, dan kini, setelah Milea pergi, aku baru sadar mungkin Tuhan memang sengaja mempertemukan dua jiwa yang sama-sama kehilangan. Hari-hari setelah kepergiannya berjalan hampa, aku datang ke kantor hanya untuk menenangkan diri, tapi dari setiap sudut ruang kerja terasa membawa bayangan dirinya. Meja rapat tempat ia pertama kali menatapku dengan dingin, balkon tempat ia tersenyum lembut untuk pertama kalinya, semuanya masih sama. Hanya saja tanpa dirinya. Suatu sore, pengacara keluarga Milea datang menemuiku. "Tuan Reno," katanya pelan,
Ada surat wasiat dari almarhumah Nona Milea untuk Anda. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya selembar kertas dan kunci kecil berwarna perak. Reno, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada. Kunci ini untuk kontak di dalam lemari kamarku. Di dalamnya ada sesuatu yang belum sempat kukatakan. Aku bergegas ke rumah membuka lemari yang dimaksud. Di sana, sebuah kotak kayu kecil menunggu. Saat kubuka, ada tumpukan surat, foto, dan sebuah catatan tipis. Reno, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dulu aku menyelidiki perusahaanmu tempatmu bekerja. Dan dari data panti asuhan yang pernah menampungmu, aku menemukan bahwa kamu bukan orang asing bagiku. Kamu adalah anak dari sahabat ayahku yang hilang saat kecelakaan kapal 27 tahun lalu. Aku tidak pernah berani memberitahumu karena aku takut kamu akan membenciku lagi. Takut kamu mengira aku menikahimu karena rasa bersalah. Tapi sungguh aku menikahimu karena aku mencintaimu. Tanganku menutupi wajah. Aku tidak bisa menahan tangis. Semua rahasia, semua misteri terjawab sekaligus menyesakan. Jadi selama ini, dia tahu siapa aku, dia tahu asal-usulku dan tetap memilih menyimpan semuanya. Hanya agar aku tidak terluka. Aku duduk di lantai kamar menggenggam surat itu. Di luar, hujan turun perlahan seperti mengiringi tangisku yang tak berhenti. Dalam tangis itu ada rasa bahagia kecil karena setidaknya aku tahu cinta yang dia beri bukan karena belas kasihan tapi karena tulus. Waktu berjalan. 3 tahun setelah berlalu, setelah Milea pergi, aku kini mengurus perusahaan kecil yang dulu kami bangun bersama. Di ruang kerjaku, foto Milea terpajang di dinding, tersenyum lembut seperti dulu. Kadang saat malam tiba dan semua orang telah pulang, aku masih berbicara padanya dalam hati. Milea, aku masih di sini. Aku masih berusaha menjalani hidup seperti yang kamu mau. Aku menatap langit di luar jendela, lalu menutup mata. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang menenangkan. Dalam hembusan itu, seolah ada suara lembut familiar berbisik di telingaku. Terima kasih sudah menemaniku sampai akhir, Reno. Aku tersenyum, menatap ke arah langit yang berwarna jingga keemasan. Dalam hatiku, aku tahu, entah dimanapun dia berada, cinta kami tidak pernah benar-benar berakhir. Cinta itu mungkin sudah melewati batas waktu, melewati kehidupan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Aku tahu, aku tidak sendirian. Milea tetap bersamaku di setiap langkah, di setiap hembusan angin, di setiap detak jantung yang mengingatkan bahwa cinta sejati tidak akan membutuhkan waktu yang panjang untuk berarti selamanya.